Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang geometri transformasi atau transformasi geometri ya. Transformasi geometri. Nah, yang akan kita pelajarin terlebih dahulu ini di transformasi geometri ini, yakni kita akan mempelajari translasi. Translasi itu bahasa Indonesianya artinya pergeseran. Gitu ya. Jadi digeser sejauh mana, berapa kali. Misalkan aja kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah pada saat upacara gitu. Misalnya upacara, diminta untuk bergeser 2 langkah ke kanan, berarti geser sebanyak 2 langkah ke kanan. Kalau ke kiri berarti 2 langkah ke kiri, seperti itu. Nah, kemudian kalau translasi ini juga pernah dipelajarin di SMP gitu ya, di SD juga sudah ada. Nah, di SMA ataupun tingkat kuliah, tingkat lanjut, nanti juga akan kita pelajari. Nah, jika suatu translasi ini, ya pergeseran, ada titik sembarang titik, misalkan titik P, X, Y, terus ditranslasikan atau digeser sejauh T, ya sejauh T, A, B, maka kita bisa mengerjakannya pertama dengan cara tinggal menjumlahkan, ya. Dengan analitiknya berarti X tambah A, terus Y tambah B. Berarti tambahkan titiknya X tambah A, Y tambah B. Ditambahkan, gitu. Atau dengan matriks kita bisa menyatakan bahwa bayangannya yakni X-aksen, yakni A ditambah X. Y-aksen berarti B ditambah Y, gitu. Nah, sekarang kita coba contoh. Ada suatu titik ya, ditranslasikan oleh 2,1. Ditanyakan bayangannya nih. Nah, kalau kita menggunakan cara yang biasa, gitu ya, menggunakan analisis biasa, ya udah berarti tinggal dijumlahkan aja, gitu kan. Berarti misalkan A, ini A, 3,4 gitu kan, 3,4, berarti kita translasikan, kita geser, gitu ya, digeser, ditranslasikan sejauh 21. Nah, berarti ini tinggal kita jumlahkan bayangannya. A aksen berarti sama dengan gitu 3 ditambah 2, kemudian 4 ditambah 1. Ya, berarti dapat bayangannya A aksennya yakni 5,5. Seperti ini bayangannya. Gitu. Terus, gimana kalau kita menggunakan dengan cara matriks? Nah, berarti kita pengen tahu bayangan dari titik A adalah berarti dengan cara matriks ya, berarti bayangannya X-aksen, sini Y-aksen bayangannya. Titiknya yakni tadi 21, ya, 21 ditambah dengan 34. Kita jumlahkan. Berarti sama hasilnya, yakni 5 sama 5. Nah, ini. Jadi bayangan titik A adalah, berarti bayangan, jadi bayangan titik A aksen ya, aksennya adalah, atau A aksen itu berarti bayangan, jadi atau enggak terus inisialnya enggak masalah. Jadi bayangan A adalah 5 di X dan 5 di Y. Seperti itu. Nah, sekarang gitu ya. Jika bentuk soalnya dia bukan berupa titik, tapi merupakan suatu persamaan garis ataupun kurva, gitu ya. Nah, sekarang ada titik, ada garis nih. Garisnya ini yakni ini ya, 2X dikurang 3Y. Kemudian kita disuruh menentukan persamaan bayangannya jika ditransikan dengan T 6,-3. Oke, berarti ini cara jawabnya, kerjakannya begini. Nah, ingetin konsepnya tadi dengan cara, ini konsepnya ya. Jadi bayangannya X-aksen, Y-aksen, gitu kan. Oke, sama dengan, nah, titiknya dapat nih 6,-3. 6,-3. Nah, kemudian ini kita nggak tahu nih titik awalnya berapa, ya kan? Kita tambah aja dengan titik awalnya, kita misalkan X sama Y. Gitu. Kenapa X sama Y? Agar nanti X, Y-nya kita dapat kita substitusikan ke soalnya ini, ke garis G-nya. Gitu. Berarti X-aksen sama dengan 6, ini kita tambahkan, 6-3 ditambah X sama Y. Nah, kemudian
kita kan pengen ubah dulu nih XY-nya. Kenapa XY-nya? Supaya sendirian, agar bisa nanti kita substitusikan ke soalnya. Berarti ubah ya. Berarti dapat kita tuliskan X-nya pindah ke ruas kiri, XY gitu. Berarti sama dengan ya, X aksen, Y aksen, gini kan. Oke. Karena yang dipindahkan ruas kiri yang ini, pindah ke ruas kiri berarti dikurang. Ya, dikurang 6 negatif 3. Nah, berarti sama dengan X aksen dikurang 6, Y aksen dikurang 3. Gini ya. Ini dapat dari nilai X sama Y. Nah, berarti X-nya yang mana? X-nya yang ini X-nya, dan ini nilai Y-nya. Gitu. Berarti kemudian kita substitusikan X dan Y ke soal. Substitusi X dan Y ke soalnya apa? Garis G, ke garis G. Gitu. Kita tulis soal garis G-nya, 2X kurang 3Y sama dengan 6. 2X kurang 3Y sama dengan 6. Gitu. Kemudian kita ganti nilai dari X-nya. X-nya kita ganti X aksen dikurang 6. Berarti 2. Ya, 2 dikali X aksen dikurang 6. Gitu. Dikurang 3 dikali Y-nya. Y aksen dikurang 3. Y aksen dikurang 3. Gitu. Sama dengan 6. Oke. Terus kita kalikan ya. Oke, berarti 2X aksen dikurang 12 min 3Y aksen plus 9 sama dengan 6 gitu. Sekarang persamaannya kita ubah ya, agar nanti yang angkanya di ruas kanan, yang konstantanya aja hanya berada di ruas kanan, agar kembali seperti bentuk soalnya ini. Oke. Berarti 2X aksen kita kelompokkan min 3Y aksen gitu kan, sama dengan 6 nih 6. Terus negatif 12 ditambah 9 berarti negatif 3. Negatif 3 kita pindahkan ke kanan berarti jadi positif ya. Negatif 3 pindah jadi positif 3. Jadi sisa 6 ditambah 3. Berarti hasilnya 9. Seperti itu. Untuk mencari dari persamaan bayangan dari suatu garis ataupun kurva. Gitu ya. Nah, oke. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini kita selesaikan nih. Dari kalau buat kesimpulan jadi, oke. Bayangannya, oke. Jadi bayangan ya dari garis G adalah 2X dikurang 3Y sama dengan 9. Seperti itu. Ya, kita lihat dari soalnya ini kembali lagi. Jadi kalau bayangan tidak perlu menuliskan lagi aksennya. Dia sudah jadi bayangan baru. Ya, jadi tidak perlu menuliskan kembali dari nilai aksennya. Seperti itu. Ini untuk translasi atau pergeseran. Nah, sekarang kalau kita refleksi. Nah, refleksi atau bahasa Indonesianya artinya pencerminan. Cerminan. Nah, gitu ya. Nah, jika ada suatu sumbu nih X ya. Sumbu X. Coba kita agar lebih mudah coba kita gambar. Oke. Biar mudah diingat, biar mudah diingat untuk kita membuat. Oke, ini
Buat di sini aja sederhana. Nah, ya. Oke. Oke. Nah, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Nah, nih. Jika ada sumbu X nih, suatu titik AX Y dicerminkan terhadap sumbu X gitu ya. Cerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini kan ada suatu titik nih, misalkan titiknya di sini nih. Misalkan gua punya titik di sini sembarang ya. Oke. Misalkan satu titik nih. Namanya titik A. Ya. Kita cerminkan terhadap sumbu X berarti menurun nih. Ya kan? A-nya ini pasti positif nih. Ya kan? A-nya misalkan X, Y. Nah, kita cerminkan ke bawah. Nah, ini. Nah, berarti bayangannya, aksennya pasti nilai dari X-nya negatif. Negatif X-nya negatif, terus negatifnya Y-nya juga negatif. Seperti itu konsepnya. Ya. Kalau terhadap sumbu Y, sama berarti A ini dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti ke sini. Gitu ya. Jika cerminkan ke sumbu Y, kita ganti. Nih. Oke, cerminkan ke sini. Ya. Terus berarti A aksennya ini ya terhadap sumbu Y berarti A aksen berarti hasilnya yang berubah yang mana? Ternyata yang berubah yang negatif yang X-nya karena geser ke arah sini. Kiri ini negatif X ya. Ini negatif Y. Nah. Oke. Berarti hasilnya berarti min X. Oke. Koma Y. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, konsepnya sederhana seperti itu. Terus bagaimana jika nanti dalam bentuk matriks? Nah, ini agar ingat. Nah, ini bentuk dari apa namanya? Dari soal ini bisa juga kita ubah ke dalam bentuk matriks. Ya. Bisa ubah dalam bentuk matriks. Bentuknya seperti apa? Oke. Dari soal ini gitu ya. Yang ini berarti nanti jika suatu bayangannya X aksen, kita ganti aja warna merah gitu ya. Kita bentuk matriks X aksen, Y aksen gitu. Ya. Berarti sama dengan agar nilainya menjadi yang negatif yakni Y gitu ya. Berarti di sini 1, 0, 0, negatif 1, 0 ya. Kita kalikan dengan X sama Y. Gitu. Ya. Nanti karena supaya hasilnya menjadi yakni X, negatif Y. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sumbu Y sama, akan tetapi bedanya yakni pada arah negatifnya. Berarti kalau kita bentuk dalam bentuk matriks yang ini ya, bentuk matriksnya, kalau diingat nanti diingetin. Berarti X aksen, Y aksen, oke, sama dengan, diingetin, polanya 1 dulu, 0, 0. Ya. Nah, agar ini hasilnya menjadi negatif X negatif Y, maka ya ini supaya jadi negatif X negatif Y berarti yang dikasih negatif yang ini nih, negatif nih, X Y. Itu cara ngingetinnya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang bentuk matriks dari ini gimana, Pak? Oke, terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, ya, berarti Y sama dengan X. Berarti ingetin polanya ya. Nah, ingetin, Y sama dengan X. Berarti X juga sama dengan Y. Berarti kan dibalik tuh. Nah, cara pahaminya. Berarti kita ubah nih supaya hasilnya dibalik nih. Berarti bukan lagi diagonal utamanya bukan lagi bernilai angka 1, tapi berubah jadi 0 dengan 0 di utamanya. Di sini berarti kali 1 dengan 1. Sekunder lah anggapannya gitu. Nah, X, Y. Nanti ya hasilnya sama dengan ini. Gitu. Y, X. Nah, sekarang kalau Y sama negatif X berarti kalau Y sama dengan negatif X berarti kalau X sama dengan negatif Y. Ya. Berarti ini berubah. X aksen, Y aksen bayangannya. Gitu kan. Nah, berarti sama dengan yang atasnya. Cuma berbeda, cuma dikasih diagonal utamanya 0, 0. Nah, kasih negatif 1. Hingga nilainya menjadi negatif Y.
menjadi negatif Y, negatif X nantinya jika dikalikan. Hasilnya seperti ini bayangannya. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Kalau ini negatif nih diputar pusat dengan O, berarti terhadap titik pusat berarti tetap aja dia nih di pusat terhadap O. Berarti ini sama ya. O, berarti negatif X, negatif Y. Berarti negatifnya X-nya berubah, negatif Y-nya berubah. Dengan tetap berubah menjadi negatif X, negatif Y. Pusat dengan O berarti titik pusat yang ini nih. Ini O di sini nih. Nah, ini O. Berarti dicerminkan terhadap ini. Nah, berarti dapat baru ya di sini. Nah, nih, cerminkan terhadap O. Berarti nanti dapat bayangan barunya pasti hasilnya negatif X, negatif Y. Gitu ya. Berarti dapat negatif X, negatif Y. Nah, berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks. Oke. X aksen, Y aksen. Gitu. Ya kan? Dikalikan. Ya. Hasilnya agar negatif X, negatif Y. Misalkan 5,4 berarti negatif 5, negatif 4 gitu. Berarti supaya hasilnya negatif, berarti sini negatif 1, negatif 1, 0, 0. Gitu. Dikalikan, pasti dikalikan dengan X sama Y. Gitu. Nah, bentuk ini sekarang jika suatu dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Ya. Bentuknya seperti ini. 2H dikurang X, Y. Berarti tinggal kita mengalihkan suatu hanya nih X-nya misalkan 5, 2 kali 5 dikurang dengan X-nya gitu. X-nya misalkan 4 gitu ya. Yang berubah hanya dari segi yang variabel X-nya aja, titik X-nya aja, titik X yang berubah. Kalau Y berarti yang berubah yakni yang Y-nya yang diubahkan dari 2K dikurang Y, seperti itu. Oke, contoh. Nih, sebuah titik 4,2 direfleksikan terhadap kesumbu X. Oke, berarti kan kalau digambar kan kayak gini nih. Di sini 4,2 ini 2. Itu kalau gambar ya, yang cara gambar. 4. Sumbu X berarti ke bawah. Berarti di sini sejauh negatif 2. Berarti bayangannya di sini titik A misalkan. Di sini A aksen. Berarti A aksennya 4, negatif 2. Jawabannya A. Kalau misalkan dengan cara begini. Coba kita dengan cara matriks ya. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan ya. Berarti yang berubah ini negatif. Berarti yang berubah yakni nilai Y-nya. Ingatin tadi ya. Kalau di sumbu X berarti yang berubah yakni nilai dari titik Y-nya yang berubah. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti di sini ingetin 1, 0, 0, negatif 1. Dikalikan dengan titiknya 4,2. 42. Oke. Kalikan seperti biasa. 1 kali 4. Gitu kan. 4 ditambah 0 kali 2, 0. 0 sudah selesai. Gitu ya, kalikan di sini. Terus berikutnya 0 kali 4, 0. Ditambah negatif 1 kali 2, negatif 2. Berarti hasilnya sama dengan 4, negatif 2. Nah, oke. Itu ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya sama nanti bisa dicoba nanti Bapak kasih soal latihan. Bisa kita diskusikan kalau misalkan ada kesulitan. Nah, kemudian kalau parabolanya Y sama dengan X pangkat 2. Nah, jadi misalkan bentuknya tadi berupa grafik ya, kurva ataupun garis. Nah, ada suatu parabola Y sama dengan X kuadrat min 2 dicerminkan ke garis Y sama dengan 4. Nah, bagaimanakah pemetaannya gitu kan? Berarti kita misalkan tadi jawab seperti yang tadi jika translasikan. Ingatin ini. Oh, direfleksikan terhadap Y, 4. Nah,
ke garis. Berarti ingetin syarat tadi, jika ada suatu titik ya, misalkan titik P ya, X, Y, gitu, ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan 4, Y sama dengan K ya, Y sama dengan K, maka yang berubah berarti nilai K-nya, X-nya tetap, gitu, X-nya tetap, terus yang berubah hanya nilai dari si Y sama dengan K, tadi ingetin, 2 dikalikan dengan K, baru dikurangi dengan Y, seperti ini, ya, ingetin konsep ini tadi. Kemudian, nah ini berarti sama ini sama dengan X tetap sama, ya, nggak berubah, berarti yang berubah tinggal Y-nya nih. Y-nya berubah menjadi 2K dikurang Y. Ya. Y menjadi 2K dikurang Y. Nah, berarti bayangannya ini X-aksennya nanti ya. Ini bayangan P-aksennya nih. P-aksen. 2K dikurang Y. Kita ganti nih. Nah, berarti titiknya di sini kita ganti aja. Cuma dapat titiknya X, X tetap ya. X-nya tetap X. Yang berubah yang nilai dari Y-nya. Nah, berarti ini berubah menjadi 2 dikali K. K-nya 4. Dikali 4 dikurang 2. Berarti hasilnya sama dengan 6. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita tuliskan P, X, Y. Ya. Yang nggak tahu berapa. Terus Y-nya sama dengan Y sama dengan 4. X-nya berarti tetap X, gitu. X tetap menjadi X, berarti 2, ini 2 dikali K. K-nya yakni 4, 2 kali 4, gitu. Dikurang dengan, karena Y belum ketahui, tetap pakai Y. Oke, gitu ya. Ini belum ketahui, ini tadi salah nih, ini seharusnya Y. Oke. Dari sini dapat bayangannya berarti P-aksennya yakni X, 8 kurang Y. Gitu. Baru dari sini kita bisa buat persamaan, berarti X sama dengan X. Ya. Ini kita kasih nama X-aksen. Gitu. Terus berikutnya sampingnya, berarti Y sama dengan 8 dikurang Y aksen. Dari sini kita substitusikan ke soal. Substitusikan ya, nilai X dan Y ke soalnya. Ke soalnya yakni Y sama dengan X kuadrat kurang X. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Oke. Nah, kita ganti nilainya nih. Ya. Berarti Y-nya kita ganti 8 kurang Y aksen. 8 dikurang Y aksen sama dengan X tetap X ya, berarti X aksen dikuadratin. Ya, gitu ya. Anggapannya X aksen, nah kita ganti X aksen dulu. Ya, dikuadrat. Terus dikurang 2. Oke. Kemudian kita negatif Y aksen, berarti kita X aksen kuadrat. Gitu, X aksen kuadrat dikurang 2 dikurang 8 gitu ya. Nah, berarti min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Nanti mau bilangnya aksen tidak masalah ya. Terus utang 2 diutang lagi 8 berarti utang 10. Nah, agar nilai dari Y-nya positif berarti kita kalikan aja dengan negatif 1. Berarti Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat ya ditambah 10 gitu. Baru kita tuliskan jadi bayangannya, kita tuliskan ya. Oke, kita tuliskan. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X pangkat 2
pangkat 2 ditambah 10. Seperti ini. Oke. Ini ya, X pangkat 2 ditambah 10. Nih. Ini ada minnya. Min X pangkat 2 ditambah 10. Seperti itu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini. Jadi jawabannya mana nih? Oh, ada jawabannya. Jawabannya yang B. Oke. Nah, jawabannya yang B. Oke. Ini ya untuk materi translasi dan juga materi refleksi atau pencerminan. Silahkan dipelajari. Jika masih ada yang bingung, boleh kita diskusi ya, kita diskusi bersama-sama. Kemudian nanti Bapak akan berikan soal-soal latihan yang berada di kolom deskripsi. Itu saja. Bapak ucapkan selamat belajar, sukses selalu. Pesan Bapak, budayakan literasi dan asah numerisasi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.